Karena pada saat alam semesta memperbaiki dirinya sendiri, itu nggak Iya. mereka tidak menunggu waktu. Nggak perlu waktu. Mereka akan memperbaiki dirinya dengan caranya sendiri. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri kembali bersama dengan Pintu Misteri, membuka tabir misteri. Bersama dengan saya Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri, Saya Kim Acan, yang akan membuka tabir misteri melalui jalur spiritual. Nah, ini untuk permintaan penontonnya Pintu Misteri. Terima kasih banyak penontonnya Pintu Misteri semuanya yang sudah menulis di kolom komentar beberapa hal yang ingin di request ya, requestan dari kalian yang ingin dibongkar oleh Kim Acan ya. Ini beberapa ya, nanti bertahap ya, tidak semuanya langsung ya Rek ya. Kim Acan akan memilih mana yang akan dilakukan ramalan sesuai dengan request penontonnya Pintu Misteri yang sudah mencantumkan di kolom komentar. Terima kasih banyak. Baik Kim Acan, kali ini Kim Acan akan membongkar lebih lanjut melalui kartu-kartunya Kim Acan ini mengenai Indonesia. ya Indonesia. Ya, kita akan melihat, akan menerawang ya apa yang akan terjadi di Indonesia di sisa tahun 2026. Tapi sebelumnya saya akan mendoakan dulu yang tidak pernah putus untuk saudara-saudaraku di luar sana yang masih setia pada Pintu Misteri, yang sedang menonton Pintu Misteri. Bismillahirrahmanirrahim. Atas izin Tuhan, saudara-saudaraku di luar sana selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Amin. Dilancarkan rezekinya, Amin. dilancarkan usahanya, Amin. dilancarkan pekerjaannya, Amin. dilancarkan urusannya, dilaris maniskanlah dagangannya, Amin. diberikan ketenangan hati dan pikiran dalam jalan hidupnya, Amin ya. dijauhkan dengan orang-orang yang jahat, Amin. didekatkan dengan orang-orang yang baik, Amin. dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka di luar sana, Amin ya. dan juga dibersihkan dari semua energi-energi negatif yang ada di dalam tubuh, hati, dan pikirannya. Dimasukkan kembali aura positif untuk tubuh, hati, pikiran, dan di wajahnya. Amin ya. Dan diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Atas izin Tuhan, dengan doa-doa terbaik saya saat ini untuk saudara-saudaraku di luar sana, Amin ya. akan diijabah oleh Tuhan Amin. Sang Pencipta alam semesta. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, saya akan mencoba ya untuk meneropong dimensi portal ya. Untuk Indonesia tercinta kita, apa yang akan terjadi di sisa tahun 2026. Waduh, ini ya sebuah penerawangan ramalan. Di sini saya tidak menakut-nakuti, tapi tujuan saya ya untuk menghimbau waspada, sehingga apabila hal itu terjadi, kalian sudah punya langkah sehingga tidak buta untuk kedepannya seperti apa. Betul ya, tidak ada maksud untuk menakut-nakuti. Justru saya memberikan himbauan. Kalau misalnya terjadi apa-apa, kalian sudah tahu langkahnya seperti apa, biar tidak salah melangkah. Nah, ini biar tidak salah langkah. Dan seorang spiritual, terutama spiritualnya Pintu Misteri, kan membuat ramalan ini salah satu untuk rambu-rambu ngoten ya Ki. Betul. Jadi kalau ada di luaran sana, wah hanya bisa mendoakan. Siapa yang mendoakan? Malah justru dengan begini kita itu bisa waspada, antisipasi. Karena siapa yang akan bertanggung jawab? Nggak ada. Nah, apabila itu terjadi. Kalau nggak diri kita sendiri. Siapa? Ya kita sendiri. Betul sekali, kita mau minta pertanggungjawaban sama siapa ya, karena kan banyak itu marah-marah soal spiritual hanya bisa mendoakan yang tidak baik. Lah gimana toh kok mendoakan yang tidak baik ya, kalian aja mungkin yang biasa mendoakan yang tidak baik untuk Indonesia ya. Ini dengan adanya begini kita jadi mengetahui rambu-rambu antisipasi. Tetap doa dari Mas Jawir ya terbaik untuk negara Indonesia. Karena kenapa? Karena kan keluarga kita pun juga ada di Indonesia Rek ya. Banyak keluarga-keluarganya Kim Acan, keluarga-keluarganya Mbak Jawir pun juga tinggal di Indonesia ya, tinggalnya nggak di luar sana.
Jadi bijaklah ya dalam menonton tayangan video-videonya Pintu Misteri untuk ramalan, apalagi nanti untuk Indonesia ya Rek ya. Apa yang akan terjadi di Indonesia ini Indonesia di sisa tahun 2026? Kartu mengatakan seperti apa Wow. ini ya? Apa yang akan terjadi di sisa tahun 2026? 3 kartu yang saya buka di sini. Ada energi yang tidak biasa yang sedang menyelimuti langit Indonesia di beberapa bulan ke depan, ya. Energi yang tidak biasa. Beberapa bulan ke depan energi itu ini bukan sekedar ramalan biasa ya. Pesan yang disampaikan dari kartu ini benar-benar membuat saya shock. Ya. Ini bukan ramalan biasa, tapi sebuah tanda yang mulai tampak di permukaan. Baik, sebentar ya. Oke. Saya gabungkan lagi kata-katanya. Bukan ramalan biasa kira ya. Ya. Apa ini? Ada energi yang tidak biasa yang sedang menyelimuti langit Indonesia. Ya. Yang mana ramalan ini bukan ramalan biasanya seperti biasa ya. Ada sesuatu yang akan nampak di permukaan nanti. Seperti itulah kata-kata yang energi yang saya rasakan di sini. Yang nampak di permukaan. Ya. Penuh teka-teki. Ya. Baik, saya akan kembangkan di sini dari energi ini ya. Wah, ada beberapa fenomena-fenomena yang akan kita lewati di beberapa bulan ke depan karena ada energi tebal yang menyelimuti langit Indonesia saat ini, yang akhirnya dampak yang kita rasakan ada gejolak alam, virus, gejolak alam, ekonomi, finansial, dan terakhirnya adalah ada sosok figur politik besar, pengkhianat bangsa, akan menjadi tumbal penebusan dosa selama ini. Figur politik besar yang Tuhan berikan kepada mereka, para orang-orang pengkhianat bangsa. Di balik kesusahan kita nanti, dialah pelaku. Cara semesta menunjukkan pelaku, akhirnya figur itu meninggoy. Paham ya Rek ya? Ya, pelaku kejahatan membuat kita susah selama ini. Ada beberapa ya. Beberapa, Ada beberapa. Wah, politik besar. Wah, berapa ini tokohnya itu? Politik belum. 3. Wuh. Jadi setelah gejolak alam, setelah virus, setelah ekonomi goncang, finansial kita hancur, terakhir baru dia, si figur politik besar ini yang akan dibabat oleh semesta. Wow. Wah. Harus melewati 3 tahap niki nggih ya.
Ya. Hmm. Kita lihat ya, lebih dalam lagi. Yang pertama, gejolak alam. Gejolak alam. Kita akan lihat gejolak alam, unsur apa yang akan bergerak di beberapa bulan ke depan. Ini gejolak alam. Unsur Hati. Hmm. Oh. 2, iblis dan hati. Hmm. Yang mana dua kartu ini mengeluarkan unsur elemen air. Ya, hati-hati dengan elemen air dan hati-hati dengan elemen tanah. Air dan tanah. Ya, yang mana air akan muncul besar, surut, akhirnya besar karena ada gesekan, pergerakan dari elemen tanah yang memicu itu semuanya. Dan elemen tanah ini akan bagian dalam memanas dan menyemburkan ledakan dari pengaktifan gunung-gunung. Pengaktifan gunung-gunung. Waduh, ini ada, karena Indonesia Nusantara ini kan dikelilingi banyak sekali gunung berapi nih Ki, ya. Ada beberapa gunung juga sedang aktif saat ini. Itu akan mengeluarkan semburan, ya. Dan yang lebih bahaya itu gerakan dari tanah, elemen tanah, sehingga ya air membuat air besar menyap. Waduh, wah. Ya. Oh. Jadi fenomena itu akan muncul di luar dari BMKG. Gitu Ki. Wah, ini mohon maaf untuk sebuah air, apakah ini banyak orang yang di luar sana mengatakan megatrust itu apakah seperti itu, atau Kita lihat ini benarkah megatrust atau dari alam ya? Kesedihan. Oh, wah. Artinya kesedihan ini adalah semesta. Oh, semesta ya. Ya, jadi ini pure semesta nih. Ya, yang saya rasakan semesta. Karena apa? Yang saya bilang tadi, tidak ada rentetan dari BMKG. Tanda-tanda dari BMKG itu tidak ada. Nggak terdeteksi. Tidak terdeteksi. Sehingga itu seperti dadakan gitu Ki. Wah, ini yang harus diwaspadai, mungkin, mohon maaf. Ya, seperti di Filipina kemarin ya. Oh iya, yang keempat nih Ki, ya. Berapa? 7 lebih ya, Selector. Ya. Siapa yang melakukan, siapa yang kena dampak. Itu tadi. Nah, ini tetap masyarakat yang kena dampak. Tetap kita. Masyarakat Jadi, yang kena dampak. Apabila kita tidak peduli, yang rugi kita juga. Ya, lebih baik kita peduli dengan lingkungan kita. Karena pada saat alam semesta memperbaiki dirinya sendiri, mereka tidak menunggu waktu. Mereka akan memperbaiki dirinya dengan caranya sendiri. Dan yang nggak kena makan getah, nggak makan buahnya kan kena getahnya. Ya. Ibaratnya gitu ya. Gimana, mohon maaf, ini untuk sebuah gejolak alam, air besar, kemudian pergerakan sebuah tanah. Mungkin ada daerah yang harus diwaspadai untuk lebih nih Kiki. Yang untuk lebih waspada ya Rek ya. Ambon. Oh wah, Ambon. Kalimantan. Lagi-lagi Aceh. Ya. Ini tuh waspada, enggak usah tersinggung ya. Jawa Barat. Aduh. Jabar. Lombok. Ini Kiki ya. Dan terakhir Jakarta. Ya. Waspada ya. Kembali, saya tidak menakuti, tapi kita himbauan. Ya. Dan saya juga ingin Indonesia ini aman-aman saja. Karena ada saudara saya, keluarga saya juga di sini. Ya, seperti itu. Jadi himbauan, langkah. Ya, untuk alam kita sudah bongkar. Ya. Air besar tadi. Kita akan bongkar untuk virus. Wah. Komando. Inilah keadaan langit kita sekarang.
bentuknya adalah lingkaran. Jadi ditutup seperti pusaran. Ada titik-titik tertentu untuk menyebar virus tersebut. Masih disebarkan olehnya. Kenapa? Karena menurutnya itu belum berhasil. Ini dia. Jadi sosok ini adalah melambangkan perintah. Ya. Karena hantavirus masyarakat Indonesia sudah nggak peduli. Iya. Tapi dari elit global Menginginkan menambah dosis virusnya supaya masyarakatnya kelepek-kelepek nih. Sebenarnya antivirus ini sudah disebar dari bulan Januari Februari ya, dan dibuat marketingnya untuk menakutin masyarakat Indonesia. Tapi tidak berhasil. Apa antivirus? Ya, pada saat kalian yang kemarin ya rasa ini panas, flu, batuk, badan meriang, badan pusing, mata perih. Nah, itulah antivirus. Nah, oleh karena dari mereka ini kurang berhasil, dari elit global tersebut menambahkan lagi dosisnya, sehingga di bulan ini itu dosisnya akan lebih besar dan virusnya akan lebih ganas. Yang awalnya antivirus kemarin kalian bisa sembuh 3, 4, 5 hari, ini bisa semingguan. Ini bisa semingguan. Jadi menyerang, membuat lemes, membuat pedih ini selama seminggu, Ki. Jadi ya kalau bisa berobat mandiri. Obat mandiri aja, Rek. Nggak usah menu-menuhin, percuma. Nanti kayak susnya kayak COVID lagi. Ya. Ini hati-hati. Ya. Ini sudah disebarkannya. Makanya ada energi yang tidak biasa yang saya lihat di sini ya menyelimuti Indonesia. Karena tujuannya harus berhasil. Tapi oleh karena rakyat kita masa bodoh dan tidak peduli dan masih bisa diobati, ditambahlah dosisnya lagi. Nah, ini virus itu akan semakin ganas, lebih ganas dari sebelumnya, Gigi ya. Jadi lebih baik pengobatan mandiri. Nah, ini untuk penontonnya Pintu Misteri ya, ini jangan dianggap sepele ya. Kim Macan tidak akan membohongi kalian ya. Apa yang menjadi penerawangan untuk antivirus kan sebelumnya udah pernah dijelaskan sama Kim Macan. Bahkan sudah diberikan resep-resep pengobatan tradisional. Kalau tontonan yang ini, link di atas, klikkan itu ya, muncul untuk antivirus itu ya. Itu kalian klik, kalian pengobatan Mas Jawir, Kim Macan aja membuat ramuan itu. Ya, sampai sekarang untuk imun ya, supaya ini tadi kita bisa melawan dari elit-elit iblis jalan itu ya. Jadi langit Indonesia saat ini diliputin ya dari virus-virus itu. Dia mengeluarkan dari hujan yang sebentar dengan debu, partikel-partikel kecil untuk kita hirup. Dan itu akhirnya tenggorokan itu virusnya masuk itu ya. Ya, kita lihat dari segi ekonomi dan finansial. Wah, kita di sekarang ekonomi sebenarnya pertumbuhan ekonomi nanti sedikit demi sedikit udah mulai tumbuh membaik, tapi gilanya pajak yang tidak masuk di akal. Yang semakin ada saja cara mereka untuk masuk memajakin kita. Ya, siapapun presidennya, apabila rakyatnya masih ditekan dan diperas dengan pajak, berarti presidennya gagal. Siapapun itu. Tapi kalau presidennya sudah membebaskan pajak dan bahkan kekayaan sumber daya alamnya lah yang akan membantu negaranya sendiri, itu dipertahankan presidennya. Ini rakyat sudah mulai tumbuh nih. Wah, banyak sekali muncul pajak-pajak baru. Ya. Yang mana kemarin saya lihat ya, kalau misalnya pengusaha atau wirausaha yang mempunyai usaha, terus tiba-tiba uangnya banyak di tabungan, kaya raya, itu akan didatangin. Nah, terus bukannya usaha tujuannya buat cari duit ya, Rek ya. Pertumbuhan sudah mulai sedikit bertumbuh, kalian udah berkembang, pangkas.
banyak pajak-pajak yang tidak masuk di akal udah mulai masuk ya. Jadi semua dipajak dan pajaknya nggak bukan kaleng-kaleng lagi, di luar dari pemikiran kita. Gitu Kiki ya. Waduh, ini memang sebuah kebijakan yang jadi aneh ya, Rek ya. Dan finansial kita akan mulai terganggu nanti. Nah pasti. Satu, Beban pajak nih kok. Satu dengan gejolaknya perang politik saat ini ya, dengan gejolaknya harga-harga mahal, betul. Harga naik, BBM naik, tapi pendapatan kalian segitu-segitu aja. Nah, pergerakan itulah mulai banyak orang sikut-sikutan. Betul. Uang halal haram hantam, yang penting bisa makan. Itu mulai pergerakan berontakan seperti itu. Kriminal semakin besar, ya. Pencurian pasti ya. Ada beberapa dari perusahaan sudah tidak sanggup, gulung tikar. Ada yang di PHK. Hanya pastinya ya. Ada yang di PHK. Bahkan perusahaan-perusahaan pun tutup. Lucunya negara ini ya. Padahal buat minjam aja susah sekali ya, minjam modal. Giliran orang sudah bangkit, berbondong-bondong minta jatah. Itulah. Ya inilah ya. Apapun lah presidennya, kalau masih menekan dan memeras rakyat dengan pajak, itu belum berhasil, bro. Ya. Kita lihat lagi. Ini masalah ekonomi. Fokus. Ini yang terakhir. Jadi kata Oracle memberikan solusi ya. Jadi untuk keadaan terjepit nanti, satu yang kalian masih bekerja, pertahankan pekerjaan itu. Terus apabila kalian yang punya usaha, kalau bisa jangan buka cabang-cabang dulu. Pertahankan dengan usaha yang ada dulu. Ya, pertahan dulu ya. Terus jangan kredit-kreditan dulu ya. Kalau misalnya ada yang sedang saya kredit, ya itu aja difokusin ya. Kalau ada uang ya bagus ditutup, tapi kalau nggak ada ya itu aja dipertahankan dulu ya. Ya inilah ya sebuah, ya ini memang kenyataannya memang seperti ini ya. Entah para yang mengemban amanat rakyat itu hanya untuk dirinya sendiri atau hanya sebuah permainan, apapun itu yang mereka rencanakan itu kan menghancurkan rakyat Indonesia. Jadi apakah mereka cinta Indonesia? Enggak. Pengkhianat ya. Sulit mendapatkan. Ya, ini yang terakhir ya. Lalu siapa sosok yang akhirnya harus membayar luka dari hati masyarakat yang selama ini ditindas? Karena dari kartu Oracle dan Tarot tadi mengatakan akan ada figur politik besar akhirnya yang penguasa kebal segala-galanya ya, yang tidak bisa tersentuh, tapi akhirnya alam semesta menarik langsung nyawanya. Kita lihat ya, ada siapa sosok figur itu. Wah ini tadi ya, serigala. Kita jangan fokus ya. Serigala, mulutnya lantang, wanita, tua. Kan ya tuh. Ya. Amin nggak, Rek? Amin ya. Laki-laki berjubah. Oh. Ini yang pintar sekali nih. Banyak punya PT. Banyak punya PT. Suka membabat hutan. Tapi tidak bisa tersentuh. Ya, tidak bisa tersentuh laki-laki.
Ya, yang selalu ada jadi proses babatutan di Kuki ya. ya tidak bisa tersentuh. Nah, itulah. Ini laki-laki. Waduh, laki-laki. Nah, tapi ini bukan tokoh bukan tidak politik besar bukan Gigi ya yang ini. Politik besar itu. Politik besar. Politik, wah pinter sekali itu otaknya. Otaknya ini malahan, wah, ternyata kemudian Pohon dan akar. Pohon dan akar ini laki-laki. Mantan penguasa dulu. Akarnya apa? Akar ini adalah anaknya yang masih menjabat saat ini. Anaknya yang masih menjabat jadi akar. Dia masih kokoh. Masih kokoh. Orang yang gemuk. Laki-laki. Sudah ya, cukup. Ini karena sangat sensitif ya. Nanti bisa-bisa videonya di take down ya. Jadi hilangkan kan dapat informasi Ya, nanti. saya harap kalian bisa membayangkan itu semua. Membayangkan tuh ya. Ini berarti Tapi dengan adanya 3 ini dibabat di sisa akhir tahun 2026, apakah Indonesia akan baik saja? Masih banyak. Masih banyak. Tapi paling tidak kita bersyukur ada biang-biang ini, biang-biangnya gitu. yang sudah dibabat oleh semesta langsung, karena kalau dibabat oleh rakyat kayaknya masih jauh. Masih jauh dibabat oleh rakyat ya. Jadi semesta yang akan bertindak langsung gitu ya. Tapi apakah akan ada perbaikan? Kayaknya masih 3 masih ada banyak soalnya. Lah jangge lah hampir ini kok gigi ya. Ya, lalu itu sing anu nih ratune. Waduh, Ki Macan ini sangat menarik ini ya, Raya. Ki Macan melihat sudah ada gejolak alam, ada virus, ekonomi yang gonjang-ganjing ini tadi ya, Ki ya, finansial dan pajak-pajak yang akan terus naik, kemudian ada tokoh yang amin-amin itu tadi kita aminkan ya, kun fayakun secepat kilat lah ya, kalau bisa menjadi prioritas nomor 1 dia duluan sebelum gejolak alam ya Rek ya. Baik Ki Macan, ini kira-kira ada pesan tersendiri tidak nih Kiki kalau untuk waspada rakyat, karena bagaimanapun juga rakyat Indonesia kan yang akan dapat getahnya nih Kiki. Oke. Wake up tsunami. Ya. Bagaimana kalau alam itu tidak bergejolak? Jaga lingkunganmu, jaga tempat tinggalmu, jaga wilayahmu. Wake up, bangun, melek matanya, peduli. Apabila itu tidak mau ingin terjadi, dan wake up. Virus harus wake up, ya. Jaga pola kesehatan kalian. Udah mulai gatal di sini, ayo minumlah rempah yang sudah saya sebutkan tadi. Nanti di itu hunter virus rempah. Tapi kalau sudah terlanjur, terus minum dan istirahat di rumah dulu. Perbaikin diri. Betul. Ya, karena lebih ganas Kiki ya. Dan yang kedua ekonomi. Yang ketiga ekonomi. Ya, ekonomi finansial. Ya, itu tadi saya sudah kasih tahu kan di awal. Jangan berhenti dulu. Jangan membuka usaha baru. Ya, jangan kredit, jangan berpoya-poya untuk kesenangan hati, karena kita tidak tahu kedepannya seperti apa Indonesia kita nanti. Ya, dan keempat, kalian akan tahu dari itu semuanya apabila ada figur itu yang ya, berarti itu, nah itulah Tuhan dan alam semesta menunjukkan. Hingga kalian buka lagi mata kalian. Betul ya. Ya jadi itulah ya, tetap peduli ya. Karena guncangan ekonomi yang semakin tidak menentu nanti membuat orang di luar sana sikut-sikutan. Akhirnya halal haram hantam dilakukan. Yang penting perut kenyang. Karena semesta di luar atas sana sedang mengendalikan kerakusan orang-orang. Kerakusan orang-orang, dan 2 emosi meningkat, 3 malas-malasan, 4 mencari jalan pintas. Nah ini. Ya. Jaga diri baik-baik. Ya.
Jadi apabila hal itu terjadi, kalian sudah tahu langkah apa yang harus dilakukan. Ya, kembali saya tidak menakuti di sini, tapi memberi himbauan. Apabila itu terjadi, kalian sudah tahu caranya seperti apa. Langkah apa yang harus Karena langit Indonesia saat ini sedang diselimuti energi yang mengelilingi yang tidak baik, sehingga di atas lapisan langit itu membuat karakter berubah total, sehingga mereka tidak peduli satu sama lain nantinya. Aduh. Energi ini tidak biasa, jadi makanya saya membuat video ini. Tidak biasa, takut terjadi apa-apa dengan kalian di luar sana. Ya, ini kan hanya sebuah penglihatan dari sisi spiritual. Jika kalian mohon maaf, jika kalian mau waspada dan mengikuti apa yang menjadi nasihatnya Ki Macan, ya silahkan ya Rek ya. Kalaupun kalian tidak pun juga tidak ada masalah ya. Dan yang bisa menyelamatkan ya diri kita sendiri juga, Kiki ya. Dan ini ada gambaran besarnya ya. Ini Mas Jawi tidak bisa terlalu ke dalam juga nanti daripada videonya di take down ya Rek ya. Karena kembali konten-konten kita ini sedang memantau kita. Betul. Dengan hacker-hackernya. Dengan hacker-hackernya dan lain sebagainya ya Ki ya. Nanti dibatasi oleh dia. Nah, tapi saya harap hilang. Maksud dan tujuan saya ini kalian harus bisa paham. Paham ya Rek ya. Ya tipis-tipis dulu ya Rek ya. Nanti kalau ini ya kita geborin lagi ya. Kali ini waspadanya seperti itu yang dilihat oleh Ki Macan. Hantavirusnya jangan sampai lupa ya. Jaga kesehatan. Ki Macan sudah memberikan ramuan rempah-rempah murah. Ya. Minum tiap hari Mas Jair, minum tiap hari. Pas mau tidur tuh minum ya. Badan anget, imun kuat ya. Flu titik hilang, biasa flu titik itu. Ayo ya, kita harus bisa menjaga diri kita dengan ramuan-ramuan tradisional. Wah, terima kasih banyak nih Ki Macan.